Oke, hari ini kita akan dengarkan saudaraku firman Tuhan tentang ibadah raya fokus saudara tahun 2014 ya. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah titipkan di tengah-tengah kita, saudara, kita ingin menangkapnya ya, dan kita mau lahirkan di dalam roh kita, di dalam hati kita. Nah, saudara, saya akan mulai dengan sebuah statement ini ya. Ini statement yang bagus sekali, saudara. Only he who can see the invisible can do the impossible. Ya. Buat orang, saudaraku, yang bisa melihat hal-hal yang the invisible, yang belum kelihatan, ya, saudaraku, dia akan melakukan hal-hal yang, saudaraku, mungkin mustahil buat dia. Ya. Saudara, engkau masih ingat ada seseorang yang bernama Wright Brothers. Ya. Orang ini, saudaraku, pada tahun kira-kira 18 sekian, saudaraku, mereka punya visi bahwa satu kali manusia bisa terbang. Ya, ketika dia melihat the invisible, orang-orang tertawain dia. Orang-orang nggak percaya, mana mungkin manusia bisa terbang. Tetapi saudaraku, ketika saudaraku dia tekun, dia melihat itu, ternyata saudaraku dia melakukan saudaraku sesuatu yang mungkin impossible bagi banyak orang. Ya, sejarah mencatat Wright Brothers, saudaraku, menemukan pesawat terbang, ya, sehingga akhirnya kita bisa pulang ke Indonesia, saudaraku, cuma dengan 7 jam, 8 jam, nggak perlu pakai getek, saudara, ya, dan saudaraku kita bisa sampai di Indonesia dengan selamat, ya, asal jangan saudaraku seperti Malaysian Air, hilang, saudara, ya, sampai sekarang belum ketahuan di mana, kita perlu doa tuh, saudara. Oke, dan hari ini kita mau melihat hal-hal, saudaraku, yang ada di depan kita, yang mungkin sekarang belum kelihatan, tapi kita mau melihat dengan mata iman kita. Ya, sebab ketika kita bisa melihat hal-hal yang belum kelihatan sekarang ini, saya percaya saudaraku Tuhan akan memberikan kita kemampuan ya untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Fransiskus Assisi pernah bilang begini, kamu mesti start ya dengan sesuatu yang possible dan necessary terlebih dahulu. Dan saudaraku, suddenly you gonna do the impossible. Ya, kita nggak mungkin tiba-tiba lakukan yang the impossible, tapi kita mulai lakukan dulu ya hal-hal yang Tuhan percayakan. Tapi mata kita, visi kita, fokus kita harus melihat hal-hal yang belum terlihat sekarang. Ya, katakan amin. Nah, kita mau melihat visi gereja kita, saudara. Tapi sebelumnya, saudara, ada sebuah statement yang juga bagus ya dari Joel Barker nih. Ya, seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, saudara. Kita baca sama-sama ya statement ini. 1, 2, 3. Vision without action is just a dream. Action without vision just passes the time. But vision and action can change the world. Siapa anak-anak muda di sini yang percaya bahwa Tuhan mau pakai saya dan saudara bisa mengubah dunia ini? Angkat tangan, saudara. Angkat tangan tinggi, amin. Dunia mencatat, saudaraku, anak-anak muda dipakai Tuhan mengubah dunia. Lewat Facebook, lewat Twitter, lewat YouTube, mereka anak-anak muda. Alkitab mencatat, saudaraku, Alkitab mencatat, saudaraku, dunia diputar balikan, saudaraku, lewat anak-anak muda. Sebut Daud, saudaraku, Salomo, Yosua, Yusuf, semua anak-anak muda. Daniel, Yosia, bahkan Yosia memerintah jadi raja di Israel pada waktu umur 7 tahun. Keren. Ada banyak potensi yang Tuhan beri kepada anak-anak muda. Nah, kalau kita sebagai anak muda, saudaraku, kita nggak punya visi, maka liar. Ya, saudara, ini bilang begini, vision without action is just a dream. Ada orang, saudaraku, yang punya mimpi. Awal tahun 2014 bikin resolusi, ya kan, punya fokus, punya visi, tapi nggak pernah action, nggak pernah bertindak, sama seperti orang mimpi. Coba tanya sebelah kanan kirinya, kamu mimpi nggak? Jangan-jangan mimpi di siang bolong nih, saudara ya. Lalu saudara dibilang apa? Action without vision is just passes the time. Banyak orang seperti ini? Kelihatannya banyak aktivitasnya, tapi sebenarnya nggak punya visi, nggak punya arah. Ini mau kemana? Satu buku yang saya baca, John Maxwell bilang begitu, saudara. Dia impamakan, saudaraku, seperti giant squid, ya saudaraku, gurita, octopus ditaruh di atas sebuah skateboard. Karena banyak tangannya, banyak kakinya, kelihatannya banyak aktivitasnya. Dia muter kanan, muter kiri, ke depan, ke belakang. Tetapi sesungguhnya skateboard itu, gurita itu kemana? Going nowhere. Banyak orang, saudaraku, yang hari-hari ini, saudaraku, kelihatannya sibuk, bekerja, beraktivitas. Tapi ketika saya tanya, what is the vision of God in your life? Mereka bingung nggak tahu. Banyak gereja juga, saudaraku, kelihatannya aktivitasnya banyak dari Monday ke Monday. Ya kan, saudaraku, tetapi saudaraku visinya nggak jelas. Nah, kita mau sama-sama vision and action can change the world. Dan saya percaya lewat hidup kita, lewat gereja ini, ada banyak orang, bahkan dunia ini bisa diubahkan. Ya, katakan amin, saudara. Nah, kita lihat visi gereja kita bersama. Ya, setiap tahun
Saya selalu sampaikan ibadah raya visi, fokus ya. Di pamflet, brosur, saudaraku, untuk teman-teman sahabat baru kita taruh di website kita, saudaraku, di Facebook, Facebook fanpage kita taruh visi ya. Setiap kali kita ada welcomer dinner, lunch untuk jiwa baru kita sampaikan visi, dan setiap awal tahun kita sampaikan visi. Ya, tujuannya apa? Supaya visi itu bukan hanya saja kita dengar, tapi boleh terus ngeresep ya, lahir di hati kita. Tiap kali saya ketemu sama pemimpin, sama pastor dari gereja Oikos, saya brainstorming tentang visi ya. Kalau pemimpin saudaraku nggak berjalan dalam visi, takutnya saudaraku dia cuma just passes the time, ya, atau saudaraku cuma memimpikan saja. Tetapi dengan visi yang jelas, saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada visi tersebut. Ya, oke. Yang pertama visi gereja kita adalah menjadi tempat pelayanan, menjadi ministry center. Ya, to be a place where every believer can take part in a ministry. Katakan amin, saudara. Nah, kita saudaraku harus mengambil ini sebagai visi kita bersama. Place of Hope rindu membangun sebuah saudaraku ministry center, menjadi tempat pelayanan. Saudara, ini foto ketika Natal tahun lalu ya, kita melihat saudaraku ada anak-anak kecil, saudaraku teen, terlibat saudaraku dari drama musikal sampai nari, saudara. Nah, hari ini mereka jadi choir. Beri tepuk tangan dulu saudaraku buat anak-anak teen kita. Amen. Ya. Saya percaya mulai dari anak kecil, mulai dari anak muda, bahkan orang tua sekalipun, everybody can take part in a ministry. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Efesus 4 ayat 12. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bilang sama-sama, tubuh Kristus harus dibangun. Siapa yang membangun? Yang membangun itu saudaraku setiap pelayan, every part, every believer, every minister, saudara. Nah, kalau nggak baca dalam ayat yang ke-11, ini kan ayat 12, ya. Orang-orang kudus, the saint movement, artinya saudaraku kegerakan daripada orang kudus, the saint movement, itu harus terjadi di akhir zaman. Nah, ayat 11, Yesus memberikan 5 karunia jawatan. Ya, ada rasul-rasul. Ya, ada rasul itu paling gampang jempol, saudara, ya, karena ilustrasi jari rasul itu bisa kemana-mana. Rasul itu orang yang memimpin, orang yang punya visi, orang yang mendobrak, orang yang membangun. Dibutuhkan rasul. Orang kalau di dunia bisnis itu entrepreneur, itu rasul. Dia bisa lihat visi, lihat kesempatan, dia bangun bisnis from scratch sampai berhasil, dia rintis, dia franchise, itu rasul. Ya, gereja harus punya rasul, orang yang punya kepemimpinan. Katakan amin. Lalu saudaraku telunjuk, ini adalah nabi, orang yang suka nunjuk. Ya, kalau ngomong pedes kesannya jutek, saudara, ya. Tapi memang dari sononya begitu, nggak ngambil untung dia, saudara. Nabi ini sukanya nunjuk-nunjuk, ya kan? Kamu salah, karena apa? Ini orang hitam putih, jangan dicampur jadi abu-abu. Dia suka nunjuk. Gereja butuh orang seperti itu, kenabian. Ya, orang yang berkata, saya dengar suara Tuhan, Tuhan maunya ini, tegas, saudara. Ya, lalu yang tengah, saya angkat bertiga kalau sendiri nggak sopan dengan saudara ya. Ini penginjil karena paling atas, ya kan. Suka menonjol, saudaraku, penginjil. Ya, biasanya dia suka khotbah, dia suka nginjil. Dia, saudaraku, adalah public figure. Contohnya Billy Graham, dia penginjil terkenal di dunia ini. Contohnya Reinhard Bonnke, dia penginjil terkenal. Banyak orang kenal dia. Dan penginjil dibutuhkan di gereja, orang yang mengajakin jiwa, saudara. Orang yang nginjil, nggak pernah tinggal tenang kalau lihat orang belum terima Yesus, saudara. Ya. Nah, gereja butuh para penginjil. Kalau di dunia luar sekuler itu salesman marketing, saudara. Ya, dibutuhkan orang-orang seperti itu. Lalu saudaraku yang keempat, saudaraku adalah apa nih? Jari manis. Ini gembala-gembala. Ya, ilustrasinya gampang, saudaraku, ingat cincin kawin, saudara ya, yang suka ngawinin orang. Ya, ini saudaraku orang-orang yang punya apa? Hati yang penuh belas kasihan, ngunjungin orang, doain orang, konseling orang. Nah, ada banyak orang yang punya karunia pengembalaan, saudaraku, di tempat ini. Ya. Dan karunia itu harus dirilis untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Saint movement, everybody take part in the ministry. Lalu yang kelima, saudaraku, adalah guru. Guru ini kecil tapi saudaraku berfungsi. Bayangin kalau nggak ada kelingking, nggak bisa utik-utik yang kecil-kecil kan, saudara ya. Guru ini penting, saudaraku, dia ngajar, dia memuridkan, dia menjelaskan dengan detail. Akhir zaman itu apa sih? Allah Tritunggal itu apa sih? Keselamatan itu apa sih? Ya kan? Kenapa mesti dibaptis? Kenapa mesti berdoa? Bagaimana kita berdoa dan lain sebagainya. Nah, kalau gereja nggak punya karunia jawatan, maka gereja lemah. Nah, ketika gereja punya karunia jawatan dan dirilis and movement terjadi, maka gereja menjadi gereja yang sehat. Katakan amin. Coba tanya sebelah kanan kirinya.
Sudah tahu belum talenta karunia kamu apa? Hah? Kalau belum tahun ini harus tahu ya. Amin. Oke, yang kedua visi kita apa? Unity. Ya, ada Ray, ada Yosua di situ, ya, ada Meme, ya. Saudara, unity itu harus dibangun. Unity harus diperjuangkan. Ya, saudara ya. Unity in God's family began by uniting our family, oikos and church. Dan kesatuan tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Betul saudara? Kesatuan itu nggak pernah terjadi dengan sendirinya, harus dibangun, harus diperjuangkan. Dan Tuhan, saudaraku, berdoa ketika dia, saudaraku, berdoa sendirian, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti aku dan engkau, aku dan Bapa adalah satu. Betul saudara? Kita rindu menjadi jawaban daripada doanya Tuhan Yesus. Dan saudaraku, Place of Hope, saudaraku, tahun ini memasuki usia ke-15 tahun. Kita terus membawa semangat kesatuan di tengah-tengah oikos, di tengah-tengah keluarga, pelayanan. Kita leader, saudaraku, ada 12 orang. Kita oikos, saudaraku, ada 25 oikos. Kita ibadah, ada 2 ibadah, saudaraku. Dan ada banyak orang yang berbeda, ministry yang berbeda, oikos yang berbeda, karunia yang berbeda. But kita mau bersama-sama untuk bersatu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amen. Oh, kalau kita nggak bersatu, saudaraku, mudah sekali untuk kita bilang, aduh, kamu beda sama saya, kamu gimana? Akhirnya, saudaraku, kita split. Dan akhirnya menyakitkan hati kita. Ya. Kita nggak mau, saudaraku, terlalu banyak orang di luar sana yang pecah, yang cerai, tetapi Tuhan mau untuk kita tinggal dalam kesatuan. Sebab ketika kita tinggal dalam kesatuan, berkat Tuhan diperintahkan mengalir. Ya. Mari baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, jadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Bilang sama-sama, spirit of unity, spirit of maturity, lalu spirit of Christ-likeness. Ya, 3 spirit itu yang harus kita bangun. Selama kita bergereja, pasti isinya di sekitar 3 hal ini. Orang gak mau bersatu, orang gak mau dewasa, orang gak mau bertumbuh seperti Kristus, berjalan seperti maunya sendiri, perasaannya sendiri, ego dia sendiri. Di mana di setiap gereja, di setiap keluarga, pasti ketemu isu ini. Karena di doa Paulus sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Nah, kita mau membangun itu bersama-sama. Ya, saudara, Place of Hope dipercayakan Tuhan, ya saudaraku, untuk menjadi katalisator juga, membawa kesatuan di tengah-tengah kota Sydney, gereja-gereja Indonesia. Ya, saya terlibat dalam kegerakan gereja Indonesia di kota ini. Ya, kita terus membangun kesatuan. Gereja Oikos sudah ada 9 di seluruh Asia Pasifik. Tuhan percayakan saya untuk juga membawa roh kesatuan ini. Ya. Dan saya percaya spirit ini harus kita bangun sama-sama. Ya, katakan amin. Yang ketiga, community. Ya. Community, being the salt and the light to bless and impact the community. Ya. Saudara, setiap komunitas itu unik dan berbeda. Nah, kita, saudaraku, rindu membawa komunitas, ya, membangun komunitas yang seutuhnya dan menghasilkan sebuah dampak. Ya. Saudara, saya melihat komunitas di gereja ini sudah sangat majemuk, ya, dari keluarga pun ada yang keluarga senior, ada keluarga yang baru nikah. Ya, orang kalau baru kawin ketemu sama oikos keluarga yang sudah senior kayaknya nggak nyambung, kayaknya risih gitu, saudara ya. Lalu saudaraku, ada lagi komunitas orang-orang ibu-ibu yang lagi hamil, ya. Komunitas ibu-ibu yang anaknya baru di bawah 2 tahun, ya, punya WhatsApp grupnya sendiri, saudara. Punya pergumulannya sendiri, beda, saudara ya. Lalu ada komunitas orang-orang yang lagi mau pacaran, saudara, lagi mau kawin, saudara ya. Ada komunitas orang-orang yang lagi ngejomblo, ya kan. Ada komunitas, saudaraku, ya, anak-anak, teen sekarang, saudaraku, so many, ya. Makanya every community punya strugglingnya, need-nya beda-beda. Nah, kita rindukan setiap komunitas bisa mengalami kepenuhan Kristus. Ya, ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, yang tadi Christ-likeness. Oke. Lalu kita bilang, saudaraku, our mission, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Mengasihi dan membawa setiap jiwa untuk mengalami apa? Up, mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Lalu apa? In, memaksimalkan potensi pribadi dalam hidup yang maksimal dan produktif. Lalu out, menjangkau dan melayani jiwa. Bilang sama-sama, people is our mission. Jadi misi Place of Hope itu apa? Kenapa? Why we exist? Place of Hope exist bukan untuk nambahin, saudaraku, bilangan gereja Indonesia yang ada di kota Sydney yang sudah banyak. No,
Tapi place of access untuk mengasihi dan membawa setiap jiwa-jiwa. Jadi fokus kita, misi kita adalah melayani setiap jiwa untuk mengalami, ikuti tangan saya sama-sama, up ke atas saudara. Ayo, up, lalu in, lalu out. Amin. Saudara, jadi setiap orang, setiap jiwa yang hadir di Place of Hope, mereka harus mengalami up, encounter sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, lalu in, hidupnya diubah, maksimal, produktif. Lalu out, menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Coba bilang sebelah kanan kirinya, up, in, out. Saya pada waktu EGM, kira-kira 3 minggu yang lalu, saudara, bersama dengan tim leaders, saya bilang sama mereka, saya brainstorming, kira-kira apa yang menjadi etalase daripada gereja kita. Kalau orang, saudara jalan ke George Street itu kan bisnis itu ada etalasenya ya. Ke toko apa ada etalasenya, itu kalau orang Jawa itu bilangnya pajangan. Ya, saudara ya. Nah, apa yang jadi etalase gereja kita? Apa yang mau dipamerkan itu gedungnya yang bagus, walaupun memang kita punya gedung yang bagus. Apa musiknya yang keren, mimbarnya, ya kan, atau song leadernya, atau pengkhotbahnya, atau apanya gitu loh. Ternyata tidak. Yang menjadi etalase gereja kita adalah jiwa-jiwa yang mengalami up, in, and out. Kok nggak ada yang amin? Orang-orang yang seperti Stefani, Erna, Irene, Chris, you name it. Orang yang diubahkan Tuhan, orang yang seperti Mira. Waktu saya meeting dengan Departemen Edukasi, come on, kita berdoa, ada orang-orang yang seperti Michael, seperti Yosi, seperti Yanti, seperti Niko yang hidupnya diubah. Seperti Yosef, Suwandi, Ferdi, you name it. Mereka itu seperti etalase yang Tuhan taruh di tengah-tengah gereja kita. Sehingga ketika orang datang, dia lihat Place of Hope, dia lihat somebody has changed. Amin saudara. Bukan karena kekuatan seseorang, tetapi karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus sanggup mengubah setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke, saudara, visi kita 10 tahun ke depan. Ya, sejak saudaraku tahun lalu, bertepatan dengan 1 dekade pelayanan saya di kota Sydney. Ya, saya 1 dekade 10 tahun, lalu saya ambil waktu doa puasa banyak. Tuhan kasih saya 10 tahun ke depan visinya, the next decade. Saudaraku dari tahun ini, saudaraku tahun kemarin sampai nanti tahun 2023, ya, kita sedang mempersiapkan banyak hal. Ya, saudara, Place of Hope One Family, ini yang menjadi visi yang Tuhan beri dalam hati saya. Lalu subtagline-nya saudaraku adalah our church, our family, our future, our legacy. Ya, bilang sama-sama, our church, our family, our future, our legacy. Ya, Place of Hope saudaraku 10 tahun ke depan, we want to see Place of Hope to be a healthy and vibrant, multi-generational and multicultural church with great facilities and resources to make an impact and go making life better. Yang percaya katakan amin. Kita perlu melihat yang belum terlihat sekarang, the invisible things. Dan saya percaya saudaraku ketika Tuhan beri ini, dan kita mau fokus sama-sama, kita mau gerakan sama-sama, the vision will come to pass. Ya, kata kuncinya saudaraku saya breakdown, ada saudaraku yang pertama healthy and vibrant church. Ya, kita mau menjadi gereja yang sehat, ya, gereja yang vibrant, bukan gereja yang stroke rohani gitu saudara, ya, piansiui rohani gitu ya. Karena apa? Sebagian tubuhnya nggak berfungsi. Ngapain? Jemaatnya pada sibuk kerja, jemaatnya nggak peduli, jemaatnya nggak sehat. Nah, bahaya itu saudara. Ya, kita mau jadi healthy and vibrant church. Selalu multi generational church. Ya, saudara, 10 tahun ke depan generasi saya, generasi Kobudi itu sudah umur 50 sudah. Anak saya Tia sekarang 13, minggu depan 13 dia, saudara, ulang tahun. 10 tahun ke depan 23, sudah punya pacar, saudara. Jangan-jangan sudah nikah, ngikutin cici idaman dia. Ya. Ruth, ya kan. Umur 21 nikah, saudara ya. 10 tahun ke depan, Chris sudah punya anak 2. Sama siapa masalahnya? The invisible ya, I pray this year you're gonna find the right one. Amen. Yang amin semuanya, kamu yang kurang amin nih. Ya. Amen. Multi generational church, kita rindu melihat generasi demi generasi. Kalau sudah datang ke hari Minggu, tanya sama anak-anak pembina kids kita,
Anak-anak kids kita sudah meluber, saudara. Ya, kapasitas ruangan sudah nggak memenuhi lagi, jadi kita sedang harus berdoa, kita harus move from this building. Ya, oke, nanti saya ngomong itu. Yang berikutnya multicultural church, dan saya percaya 10 tahun ke depan lagi kita bukan hanya melayani orang-orang Indonesia. Yang percaya bilang amin. Tuhan tempatkan kita sangat-sangat signifikan di kota Sydney. Sydney itu lebih daripada 150 languages and cultural. Lebih daripada 150 bahasa di kota ini, di bangsa ini. Dan saya percaya kalau kita cuma melayani orang Indonesia, sedangkan saudaraku Tuhan, saudara buka ladang ini jadi ladang misi. Sebab saya percaya orang yang punya Kristus di hatinya adalah misionari. Orang yang tanpa Kristus di hatinya adalah ladang misi. Kalau lihat ladang misi begitu luar biasa. People all over the world come to this place, come to this nation, saudaraku. Kita nggak perlu, saudaraku, nginjilin orang-orang jauh pergi ke Somalia. Orang Somalia datang ke sini. Dan yang menarik, saudara, ketika saya di Melbourne, ada seorang saudaraku yang cerita sama saya tentang seorang yang namanya Krieng Sak. Ada yang pernah dengar Krieng Sak? Krieng Sak, saudaraku, dia datang, saudaraku, dari Thailand, pergi ke Melbourne, belajar di Melbourne Uni, ngambil law. Ketika dia belajar di Melbourne Uni, saudaraku, dia jalan, saudaraku, di mana tuh mall, kayak mungkin di sini P Street Mall gitu ya, yang ada mayornya itu. Dibagiin traktat, diinjilin, saudaraku, lalu di follow up sama beberapa orang Kristen. Akhirnya singkat cerita, Krieng Sak bertobat di kota Melbourne. Ketika dia lulus, saudaraku, dari sekolahnya, dia balik, saudaraku, ke Thailand. Rupanya, saudaraku, Tuhan memberikan visi yang ada dalam hidup dia bertumbuh luar biasa. Dia merintis sebuah oikos, mulai dari small group di rumah dia. Sekarang, saudaraku, setelah puluhan tahun gerejanya bertumbuh jadi gereja terbesar di Bangkok, di Thailand, namanya Hope of Bangkok. Dan setelah sekian tahun, saudaraku, dia sudah merintis lebih daripada 200 gereja di seluruh dunia. Dan orang ini, saudara, bertobatnya di Australia. Saya terlalu percaya, saudaraku, kalau Tuhan percayakan kita untuk menangani dan melayani orang-orang di luar sana, kita nggak tahu. Benih yang kita tabur ketika dia pulang akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Amin. Lalu, saudaraku, have a great ministry center on building and resources and terus keep making life better. Ya, saya mesti move on, saudaraku, karena masih ada beberapa slide. Ya, saudara, kita breakdown menjadi beberapa hal. Ya, yang pertama, saudara, 7-10 tahun plannya kita. Ya, a healthy and vibrant multi-generational church. Ya, kita punya family yang adult atau profesional kita namanya Amplified. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu namanya General, ya kan. Sekarang, saudaraku, dari tahun lalu sudah diganti Amplified, saudara, ya. Amplified itu untuk profesional muda kita. Ya, lalu apa? Youth atau teenager dan kids. Lalu, saudaraku, ada a healthy and vibrant multicultural church, Indonesian family community, and second generation atau international multi-ethnic community. Ini yang sedang kita terus doakan. Ya, tetap kebaktian family kita, saudaraku, karena kita nggak bisa lupakan kita akarnya dari Indonesia. Ya, tetapi saudaraku, kita rindu sebisa Tuhan percayakan dan kita mau melayani, saudaraku, orang-orang multi etnis, kita doakan. Ya, saudara, kalau punya teman-teman non Indonesia mulai doakan, mulai ajak. Ya, lalu, saudaraku, impacting and making life better church. Ya, through apa? Rising and empowering leaders. Kita terus membangkitkan pemimpin-pemimpin. Ya, saya nggak segan-segan dan saya nggak capek, saudara. Walaupun tiap tahun, 3 tahun, 2 tahun pulang, pasti ada orang pulang lagi, kayak Mira tuh, saudara, pulang, saudara, padahal sudah PR, sudah dapat kerja, tapi pulang, ya kan. Kayak Suhandi, saudara, gue sudah PR, pulang, saudara, ya kan. Ya, memang kita naturnya begitu, gitu ya. Orang, saudaraku, datang, saudaraku, mau nge-apply PR nggak bisa pulang. Yang sudah PR, saudaraku, mau bisnis, saudaraku, ya. Yang sudah bisnis, saudaraku, mau punya anak, balik lagi Australia. Ya, kadang-kadang mendua hati, saudaraku, ya kan. Makanya orang-orang yang mau stay di Australia, saudaraku, harus punya visi ini bersama-sama. Ya. Lalu, saudaraku, apa lagi? Doing community and mission, projects and action in Indonesia and Sydney. Ya, saudara, lewat dana misi kita bersama Gereja Oikos, kita sudah membangun 6 sekolah gratis di Jakarta. Ya, lalu kita punya panti asuhan dan panti jompo, saudaraku, di Depok. Ya, foto-fotonya sudah sering kita tayangkan. Saya sudah sering kali datang ke Indonesia, visit, bikin baksos di sana. Kita mau terus, saudaraku, menjadi orang-orang yang go making life better. Ya. Lalu, saudara, 3-5 tahun ke depan kita rindukan already has specific age group and services and ministers. Ya,
untuk family, yang adult, youth, teenagers, dan kids. Lalu saudaraku kita memiliki having a ministry training center, ya on building, auditorium capacity, around 200 sampai 300 seats, yang percaya bilang amin. Ya saudara ya, lalu ministry office, ya children church, parking space, kita terus doakan itu saudara. Ya, dan kita percaya saudaraku tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kalau dilihat dari resources kita, kalau dilihat dari numbers kita, kebanyakan pelajar saudaraku, kayaknya nggak mungkin. Tapi kita punya Tuhan. Our God is a God of impossible. Ya. Lalu saudaraku tahun ini 2014 kita mau apa? Pertajam pelayanan pengembalaan per kelompok usia. Ya. Serta apa nih? Susah amat sih. Strategizing ya saudara ya. And apa itu? Strengthening. Ya, mata saya sudah agak tipis ini saudara ya. Impact youth, building impact generation. Tuhan mau membangun kita menjadi impact generation. Apa itu impact generation? Ini apa? Intim. Intim sama Tuhan ya, bukan sama cowok ganteng. Ya. Intim. M-nya apa? Mature. Anak-anak muda yang intim sama Tuhan, yang dewasa. Lalu apa P-nya? Passionate. Rohnya itu menyala-nyala gitu. Jangan males, bingung, ngantuk, ya kan saudara. Lalu apa akhirnya? Action. Anak-anak muda yang bertindak. Amin. Impact generation kita mau bangun sama-sama. Raising up new workers and leaders. Lalu konsolidasi transisi Indonesia and English community. Nah so far saudaraku kita sudah siapkan setiap akhir bulan, minggu keempat ya bro. Kita bikin ibadah bahasa Inggris. Tahun lalu kita sudah siapin, tahun ini kita ingin pertajam, saudara doakan. Ya, ajak orang-orang yang non-Indonesia, non-believer, belum ke gereja. Kita rindu ada banyak pertobatan di gereja ini. Amin. Ya. Lalu saudara, gereja apa general ya, family oriented service, ya, caring, caring family, discipleship, pertajam Go Kids Ministry. Oke. Lalu saudaraku mempertajam transisi dan outreach English ke Indo. Ya, impact continue to conduct once a month English outreach service. Ya saudara ya, untuk bisa melayani orang-orang yang non-Indonesia. Saya tahu orang Indonesia semakin sedikit datang ke kota Sydney. Karena apa? Dolar semakin tinggi, ngepal PR semakin susah. Ya, saya kalau ke Indonesia pelayanan di gereja-gereja besar, banyak orang tua tanya gimana kesulitan dan lain sebagainya. Saya lihat datanya, orang datang ke Sydney jarang sekali sekarang yang kuliah saudaraku yang kampus-kampus besar. Kebanyakan ngambil college kecil saudaraku ya, 3 tahun pulang dan lain sebagainya, ngambil PR semakin susah ya, dan kita harus enlarge our capacity. Saudara yang bisa bahasa Inggris, pertajam Inggris saudara. Nanti yang khotbah Inggris di sini bukan saya. Kok nggak ada yang amin saudara? Kalau saya yang khotbah takutnya saudara, I don't know, what do you mean? If you don't know, you ask Holy Spirit, oke? Okay? Haleluya. Oke, lalu C, mempersiapkan transisi gedung sendiri. Ini yang kita lagi doakan. Saudara, semester pertama ini, kita saudaraku lagi mencari, mendoakan saudaraku, ya, option to move to cheaper rental building. Tujuannya, save money for deposit. Kita mau build awareness untuk sense of belonging together, saudara. Ya, karena apa saudara? Setelah disurvei beberapa bulan yang lalu, tim gedung saudaraku dan tim manajemen membuat feasibility study. Kita awalnya launching saudaraku mau punya budget itu beli yang 1,1 million. Ya, tapi setelah disurvei ternyata gedung warehouse yang 1,1 million itu limited. Kita udah lihat beberapa saudaraku sudah rundown, sudah rusak dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang budget yang kira-kira visible buat kita itu harus kita naikin lagi sekitar 2 million. Ya saudara ya. Sedangkan kalau 2 million kita non-profit organization, untuk meminjam bank, loan bank, kita harus bayar 40% deposit. Jadi kalau 2 million kira-kira 800 ribu. Ya. Kalau sudah 800 ribu, itu buat beli bakso goreng segunung itu sudah. Bener nggak saudara ya? Makanya kita harus save, kita harus wise, ya kan? Tahun kemarin ulang tahun gereja kita launching saudara untuk janji iman gedung, saya memberi, pemimpin memberi, jemaat memberi, terkumpul berapa tuh? 120 ribu. Ya,
kita masih ada reserve budget, saudaraku, kita masih ada begini. Itu budget hanya untuk DP, nggak cukup. Belum nanti renovasinya. So, kita stretch our faith, kita stretch our capacity. Amin. Jadi saudaraku, kita setelah brainstorming, lalu kita punya challenge yang kedua. Challenge kita yang kedua apa? Challenge kita yang kedua, ada banyak gedung atau saudaraku tempat yang kosong, landlordnya tidak mengizinkan gereja membeli dengan subject condition approval. Ya, karena kita saudaraku biasanya ketika kita sudah suka gedungnya, kita survei, kita doa, kita puasa, banyak banget prosedurnya ya saudara ya. Lalu saudaraku apa? Kita kasih yang namanya condition ya. Apa sih? Condition approval. Ya, condition approval artinya apa? Kalau konsel saudaraku kasih approval untuk dipakai karena harus change dari warehouse ke public worship. Itu harus diurus DA-nya, development approval-nya di council. Nah, kalau kita sudah jadiin tapi council nggak approve, siapa yang mau bayar? Nah, sedangkan banyak tempat sekarang nggak akan kasih izin itu. Jadi kita punya tantangan di situ. Kemarin pada waktu kita survei satu tempat yang suka, kita panggil town planner, kita bayar town planner itu ratusan dolar untuk dia survei, dia tahu council requirement-nya apa, dan dia bilang ini 90% bisa kalau diurus. Ya. Nah, makanya dengan banyak challenge itu kita memutuskan untuk saudaraku mungkin kita lagi doakan untuk pindah ke rental yang lebih murah, ya. Jadi mungkin bisa sekolah atau hotel yang lebih murah atau pakai tenda kayak atau apa gitu saudara. Kan gedung itu bukan esensi kan saudara ya. Ibadah bisa di mana aja kok. Ya kan, semester kedua ya kan, kalau memang Tuhan sudah kasih kita move sambil kita terus berdoa untuk the right specific building, kita urus loan-nya, kita urus banyak hal ya. So far saudaraku kita sudah dapat loan approval tapi sudah habis ya karena sudah lewat 6 bulan, jadi kita mesti reapply lagi ya. Doakan supaya kita bisa naikin platformnya ya menjadi 2 million. Oke. Tahun 2014 ini saudara, saya sudah sampaikan beberapa kali, tahun ini saudaraku tahun 2014 kalau secara kalender Yahudi itu tahun 5774. Ya. Beda ya saudara ya. Karena Yahudi itu penanggalannya lewat saudaraku penciptaan, ya kan? Nah, tahun ini saudaraku, siapa yang masih ingat tahun ini tahun apa? Tahun Yahudinya disebut dengan tahun Ayin Dalet. Ya, Ayin Dalet itu apa saudara? Ayin itu bicara masalah 1 dekade 10. Ayin itu bicara mata. Ya, jadi mata Tuhan memandang kita, atau bisa yang kedua mata kita memandang Tuhan. Ya, jadi bayangin mata Tuhan memandang kita, mata kita memandang kepada Tuhan. Kayak orang pacaran kan, pandang-pandangan. Ya saudara ya. Kalau mata kita nggak memandang Tuhan, kita memandang kepada masalah, pergumulan, ya situasi pergumulan. I'm glad Irene bisa tadi cerita kesaksian di depan. Ya. It's a bold step, ya kan? 3 minggu yang lalu kira-kira dia datang, dia bilang, Kayos saya butuh didoakan. Saya dapat kabar, seperti yang tadi dia cerita, ada tumor. Ya kan? Buat seorang wanita, tumor, mungkin itu sebuah kabar yang mengagetkan buat dia. Tapi saya kuatkan dia. Kamu bisa melihat situasi kondisi, ya mungkin takut, mungkin jadi kecewa dan lain sebagainya, tapi lihat rencana Tuhan. Lihat janji Tuhan. Tahun ini, Ayin Dalet, Tuhan lagi mau arahkan kita, mata kita harus melihat kepada kekekalan. Katakan amin. Lalu Dalet itu bicara 2 hal. Yang pertama adalah pintu yang terbuka, lalu tentang pur, ya, jadi door and pur. Ya. Jadi saudaraku, dari kata Ayin Dalet ini, saya simpulkan adalah, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada umatnya yang rendah hati untuk menuntun mereka melalui pintu rahmat Tuhan menuju masa kelimpahan dalam kemuliaannya. Yang percaya angkat tangan kita, amin. Tahun 2014 ini saudaraku, kita minta supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya, mata Tuhan saudaraku melihat kepada kita, kita harus rendah hati. Ada kalanya pintu masih ditutup dalam hidup kita. Sampai kita surrender kepada Tuhan. Sampai kita humble ourselves. Kita remukkan diri kita. Kita berkata, Lord, not my will, but let your will be done. Amin. Dan Tuhan mau membawa kita saudaraku kepada pintu rahmat Tuhan. Ya, menuju
abundant and His glory. Amen. Nah, saudara, kita baca sama-sama ayat ini, Wahyu 3:8. Ya. Saya nggak ada waktu, saudara, untuk cerita bagaimana saya dapetin ayat ini, ya kan? Tapi saya dapetin ayat ini luar biasa ketika saya di Israel. Minggu pertama tahun ini saya share ayat ini, saudaraku, di Israel. Dan Tuhan teguhkan ketika saya dapat ini, saudaraku, di Indonesia. Beberapa minggu sebelum akhir tahun, ketika saya diminta khotbah sharing di Abalov di Belesa. Ya. Dan saudaraku, jauh pada waktu, saudaraku, saya belum dibukakan tentang Ayin Dalet. Saya masih pada waktu belum toeng, belum gitu saudara, belum toeng, ya kan. Sampai akhirnya saya lihat satu-satu Tuhan bawa kita, ya. Dan saya percaya saudara, ayat ini jadi pegangan buat kita tahun ini. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau engkau lihat saudaraku di sini, saudara, Tuhan berjanji Dia akan membuka pintu di mana tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Saya berdoa mungkin pintu yang dinantikan Mira dengan pintu yang dinantikan Irene berbeda. Tetapi mereka akan mengalami the year of open doors. Buat Chris, buat Step, buat Deborah, buat Joy, buat everybody here. Secara khusus kita sebagai gereja, kita sedang mendoakan banyak hal. Dan saya percaya dan saya mendorong saudara join dalam doa puasa selama 21 hari. Kita akan melihat Tuhan membuka pintu. Saudara, kita harus sadari kekuatan kita enggak seberapa. Katakan amin. Kekuatan saya enggak seberapa. Kekuatan saudara, kekuatan kita enggak seberapa. Kita harus rely, depend on God's strength. Dan saudaraku, kita harus taat, turuti firman Allah. Saya ketemu sama orang, saudaraku, dia tanya sama saya, Kak Yos, apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya? Kak Yos, apakah saya harus putusin pacar saya? Kak Yos, apakah saya harus begini dan lain sebagainya? Saudara, seringkali orang, saudara, dia, saudaraku, punya self-righteous, ya, pembenaran dirinya dia sendiri. Ya. Dan saudaraku, saya seringkali ketemu sama orang yang sudah mau cerai, orang, saudaraku, yang sudah give up. Ketika saya ngomong, saudaraku, dia punya pembenarannya dia sendiri. Tetapi saudaraku, saya selalu bilang, kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Back to the Bible, back to the Word of God. Kalau kamu sampai sekali kamu nggak bisa make decision, saya udah kasih nasihat, hamba Tuhan udah ngomong, kamu masih nggak bisa ngambil keputusan. Back to the Word. Dan kita harus taati firman Allah. Katakan amin. Ya, kalau kita nggak taati firman Allah, kita berjalan menurut self-righteous kita menjadi orang yang terkutuk. Lalu apa? Engkau tidak menyangkal namaku. Banyak orang, saudaraku, akhirnya saudaraku di luar sana yang akhirnya meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Tidak setia lagi sama Tuhan. Tetapi saya berdoa supaya jemaat Place of Hope tidak ada yang menyangkal Tuhan. Terus setia mengiring Tuhan sampai akhir.